Film dibuka dengan aksi perundungan sadis terhadap seorang siswa. Kelompok geng sekolah ini menjadikan siswa tersebut sasaran lempar pisau hidup-hidup. Seketika aksi mereka terhenti, saat seorang siswi bernama Ami muncul di lokasi. Bukannya takut, Ami justru menunjukkan sebuah foto dirinya bersama sang adik yang bernama Yuga, yang ternyata tewas karena ulah kejam geng ini. Kedatangan Ami kali ini murni untuk menuntut balas. Begitu pimpinan geng tersebut menyerang, seketika Ami langsung menunjukkan senjata rahasianya. Dan tanpa ampun, Ami yang sudah dikuasai dendam berhasil menghabisi mereka satu persatu hingga tak ada yang tersisa. Kilas balik menunjukkan masa lalu Ami yang ceria sebagai bintang basket sekolah. Namun, keceriaan itu perlahan sirna karena penderitaan adiknya yang bernama Yuga. Ternyata, Yuga sering menunggu Ami latihan hanya untuk meminta uang saku yang kemudian digunakan untuk membayar uang palakan kepada geng sekolah yang merundungnya. Di malam harinya, Yuga dan temannya yang bernama Takeshi menyetorkan uang tersebut ke markas geng. Karena jumlahnya dianggap kurang, mereka justru dihajar habis-habisan. Pemimpin geng yang sadis itu dengan angkuh mengaku bahwa ia tidak butuh uang, melainkan hanya ingin menikmati penderitaan mereka berdua. Dan sebagai bentuk penghinaan terakhir, ia membakar uang pemberian Ami tepat di depan mata Yuga yang sudah tak berdaya. Di keesokan paginya, Yuga terlihat depresi di kamarnya sambil menuliskan daftar nama anggota geng yang telah menyiksanya. Saat Ami datang membawakan sarapan, ia menyadari luka lebam di wajah adiknya. Meski Yuga mencoba berbohong dengan alasan bertengkar biasa, Ami tahu ada hal serius yang disembunyikan. Kemudian Ami kembali mengingatkan Yuga tentang sumpah mereka di depan foto mendiang kedua orang tuanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal tragis karena difitnah, mereka telah berjanji untuk saling menjaga dan tidak membiarkan satu sama lain terluka. Di sisi lain, terungkap bahwa pemimpin geng tersebut adalah putra dari bos Yakuza klan Hattori Hanzo. Sang ayah mendidik putranya dengan sangat brutal melalui ritual minum darah untuk memperkuat ikatan klan. Kesadisan mereka pun tak pandang bulu. Seorang asisten rumah tangga langsung tewas ditebas hanya karena dianggap mengganggu ritual tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Yuga menemui Takeshi di rumahnya. Namun, sambutan hangat dari ibu Takeshi langsung berubah menjadi dingin saat ia mengetahui bahwa Yuga adalah anak dari mendiang ayah yang difitnah sebagai pembunuh. Di bawah tekanan sosial dan rasa takut, ibu Takeshi mengusir Yuga dan melarang Yuga untuk berhubungan lagi dengan putranya. Di tempat lain, Ami baru selesai latihan basket bersama Yoshi, saat ia melihat adiknya berlari ketakutan bersama Takeshi. Seketika ia sadar bahwa adiknya dalam bahaya, Ami pun langsung mengejar mereka. Di perjalanan, Ami justru dihadang oleh sekelompok orang asing yang mencoba melecehkannya. Meskipun Ami berhasil melawan dan melepaskan diri dengan tangan kosong, keselamatan Yuga sudah di ujung tanduk. Di sisi lain, Yuga dan Takeshi dibawa ke sebuah bangunan kosong. Mereka sempat melawan, namun kalah jumlah dan akhirnya tak berdaya. Puncaknya, sang pemimpin geng dengan sadis menjatuhkan mereka dari ketinggian demi memuaskan hasrat brutalnya. Malam harinya Ami mendatangi bengkel keluarga Takeshi, namun ia justru diusir dengan kasar oleh ibu Takeshi yang menyalahkan Yuga atas tragedi anaknya. Dengan hati hancur, Ami membawa pulang kotak abu kremasi adiknya ke kamar yang kini terasa sunyi. Di tengah tangis histerisnya, Ami menemukan buku catatan rahasia milik Yuga yang berisi daftar nama para pelaku perundungan. Sambil memeluk buku itu erat-erat, Ami merasa sangat bersalah karena gagal melindungi adiknya. Di keesokan paginya, Ami mendatangi rumah Ryota, salah satu perundung yang namanya tercatat dalam daftar buku harian Yuga. Ami datang untuk menuntut pertanggungjawaban,
Namun ia justru disambut dengan kekejaman luar biasa oleh orang tua Ryota. Bukannya merasa bersalah atas kelakuan anaknya, ayah dan ibu Ryota malah menyerang Ami secara membabi buta. Di malam harinya, ayah Ryota sedang berendam santai di bak mandi. Di saat bersamaan, Ami menyelinap ke kamar Ryota dan menjerat lehernya hingga tewas setelah berhasil memaksa Ryota membocorkan nama pimpinan mereka, yaitu yang bernama Kimura So. Kemudian teror berlanjut ke kamar mandi. Ayah Ryota yang mengira istrinya datang membawakan sabu langsung pucat saat melihat Ami berdiri di balik pintu sambil membawa tubuh istrinya yang sudah tanpa kepala. Setelah menunjukkan aksi sadisnya, Ami pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Berkat aksi nekatnya, Ami berhasil menyelinap masuk ke kediaman mewah klan Kimura dan sempat menyandera Kimura So. Namun, aksinya digagalkan oleh ibu So yang muncul melepaskan tembakan. Ami pun terpaksa melarikan diri ke lorong rumah yang sempit, namun langkahnya langsung dihadang oleh barisan pengawal berjas hitam yang sudah mengepungnya. Dalam kondisi terpojok, ayah So melepaskan lemparan katana yang sangat akurat hingga menembus lengan Ami dan memakukannya ke dinding. Ami hanya bisa berteriak histeris menahan sakit yang luar biasa. Lalu Ami disekap di ruang bawah tanah yang mengerikan. Dengan tangan dirantai dan tubuh penuh luka, ia mendapat ancaman brutal dari pemimpin klan Kimura yang ingin menyiksanya perlahan sebelum membunuhnya. Di depan keluarga sang pemimpin Yakuza, Ami kembali disiksa menggunakan teknik ninja klan Hattori Hanzo. Meski terluka parah, ia tetap bertahan sambil mencari celah untuk kabur. Kesempatan itu akhirnya datang. Ami berhasil melepaskan diri dari rantainya dan melarikan diri dari markas klan Kimura, meninggalkan seorang penjaga tewas di pagi harinya. Menyadari hal itu, pemimpin klan langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengepung area kediaman tersebut. Ami yang terluka parah berhasil mencapai bengkel milik Miki dan suaminya sebelum akhirnya pingsan. Pasangan montir tersebut segera membawa Ami masuk untuk memberikan pertolongan darurat dan mulai merawat luka-lukanya yang mengerikan. Di tempat lain, keluarga Kimura yang murka mendatangi kediaman Yoshi, sahabat Ami, untuk mencari keberadaannya. Meskipun Yoshi menangis ketakutan dan bersumpah tidak tahu apa-apa, ibu Kimura tanpa ampun menghabisi nyawanya dengan menusukkan pisau ke kepala Yoshi di depan suaminya sendiri. Singkat cerita, Ami pun sudah terlihat sembuh. Miki dan suaminya pun setuju untuk membantu Ami menuntaskan balas dendamnya. Karena luka parah yang membuat Ami kehilangan lengannya, suami Miki yang ahli mekanik menawarkan diri untuk membuatkan lengan buatan dari baja, agar Ami bisa bertarung kembali. Ami pun menjalani latihan fisik yang sangat berat di bawah bimbingan Miki. Meski sering terjatuh dan kesakitan, amarah atas kematian adiknya membuat Ami terus bangkit. Di sisi lain, proses pembuatan senjata rahasia di lengan Ami terus dikerjakan dengan serius oleh suami Miki, hingga akhirnya, mereka berhasil menciptakan senjata modifikasi yang mematikan. Setelah siap, Miki mendatangi bekas markas klan Kimura untuk mencari keberadaan mereka. Namun ternyata keluarga Yakuza itu sudah pindah ke lokasi rahasia. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik Miki telah diawasi oleh salah satu anak buah klan Kimura. Sekembalinya Miki ke bengkel dengan kabar kepindahan musuh, serangan mendadak datang dari gerombolan ninja berbaju merah. Pertempuran sengit pun pecah, memaksa Miki dan Ami bertahan seadanya. Di tengah kekacauan, suami Miki yang sedang merampungkan pelatuk senapan tewas mengenaskan, tubuh dan wajahnya teriris-iris benang baja ninja hingga hancur di depan mata Miki. Melihat tragedi itu, Ami segera meraih senapan gatling raksasa tersebut dan memasangkannya ke lengannya yang buntung. Dengan amarah meluap, ia membantai para ninja hingga hancur berkeping-keping. Kimura So dan pengawalnya yang menyaksikan dari pintu bengkel hanya bisa terpaku dan berlari meninggalkan lokasi tersebut. Keesokan harinya, keluarga ninja berkostum merah histeris saat menemukan jasad anak mereka di tumpukan sampah. Di tengah duka itu, seorang agen Yakuza datang menawarkan bantuan untuk membalas dendam kepada Ami. Para orang tua ini kemudian dibawa menghadap pimpinan klan Kimura. Di sana, pimpinan Yakuza tersebut membakar amarah mereka dan memimpin sebuah ritual gelap untuk membangkitkan semangat tempur mereka. Dengan mengikuti gerakan ritual ninja kuno, para orang tua tersebut kini resmi menjadi pasukan pembalas dendam di bawah komando klan Kimura. Di sisi lain, Ami dan Miki menyekap seorang pengawal Yakuza untuk mencari tahu keberadaan keluarga Kimura. Karena pria itu tutup mulut, Miki melakukan penyiksaan brutal dengan memaku wajahnya berkali-kali menggunakan palu hingga berlumuran darah.
Tak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa, pengawal tersebut akhirnya menyerah dan membocorkan bahwa keluarga Kimura kini bersembunyi di kuil Ichinoka Jinja. Machine gun がダメになった時の武器は今までのものと全く違う。わかった。 Setibanya di kuil, Ami dan Miki dihadang pasukan orang tua korban yang mengenakan baju pelindung berfoto anak mereka. Saat penghadangan berlangsung, ketua klan Kimura muncul bersama So dari dalam kuil untuk menyaksikan pertarungan. Pasukan tersebut langsung menyerbu Ami dan Miki dengan senjata mesin di tangan. Pertempuran sengit pecah di halaman kuil, memaksa Ami dan Miki berlari menghindar sambil balas menembak menggunakan senapan Gatling untuk menumbangkan lawan satu persatu. Akhirnya, Ami dan Miki berhasil mengalahkan para orang tua tersebut. Namun sayangnya, Miki tumbang saat menyelamatkan Ami dari serangan ketua klan Kimura, hingga kakinya putus terkena senjata rantai baja. Meski sekarat, Miki tetap meminta Ami untuk terus maju. Mendengar itu, amarah Ami pun memuncak. Setelah senapan Gatling miliknya dihancurkan dalam duel jarak dekat, ia menggunakan pecahan senjata itu untuk menusuk perut ketua klan Kimura hingga tewas. Ami kemudian masuk ke dalam kuil dan dihadang oleh Ibu So. Dengan licik, So menyandera 3 teman sekolah Ami sebagai tameng hidup. Di sana, Ami harus menghadapi Ibu So yang memakai bra bor baja elektrik. Dalam duel brutal, Ami sempat terpojok hingga dadanya tertusuk bor dan bersimbah darah. Namun keadaan berbalik saat Ibu So terjatuh ke karpet basah, membuat bra bornya korslet. Sengatan listrik itu pun menewaskan sang ibu dan putranya seketika yang ingin menolongnya. Dengan sisa tenaganya, Ami membebaskan teman-temannya dan meminta mereka memanggil polisi. Sambil menatap ke pepohonan, Ami tersenyum getir melihat bayangan adiknya yang bangga karena dendam mereka akhirnya terbalaskan. Kemudian film pun berakhir.